Saya pernah mendengar beliau menceritakan, mengisahkan ketika berada di Timur Tengah, dalam studi beliau, ketika ada salah satu mahasiswanya berhalangan hadir, terus kemudian ketika selesai berhalangan hadir, kemudian dia melihat jam waktu sebentar. Ini kalau saya datang masuk ke ruang pembelajaran, selesai pembelajarannya, tinggal beberapa saat saja. Kemudian dia berinisiatif, ya sudah, saya pergi ke perpustakaan. Menurut pandangan dia, saya pergi ke perpustakaan saja. Betul, beliau pergi ke perpustakaan. Jangan dilihat ini. ya, saya lanjutkan. Ketika beliau ke perpustakaan selesai dan hari berikutnya ketemu dengan pembimbingnya, apa yang dikatakan? Kemana Anda pergi? Saya tadi mau masuk, tetapi waktunya tinggal sebentar. Kemudian pandangan saya itu daripada sia-sia tidak mendapatkan ilmu, kemudian saya pergilah ke perpustakaan. Saya habiskan waktunya di sana untuk belajar. Tapi apa kata ulama itu? Beliau mengatakan, sungguh engkau hadir di tempat majelis, meskipun baru duduk, hanya mendengarkan sepatah dua patah kata kemudian selesai, itu lebih utama daripada Anda pergi ke perpustakaan kemudian berjam-jam duduk di sana. Apa makna di sini? Hadir di majelis ilmu adalah merupakan sesuatu yang besar fadilah dan keutamaannya. Ya, mudah-mudahan ini bentuk salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wujudkan dengan senantiasa istiqomah menghadiri majelis ilmu, tidak hanya di sini. Mungkin kita punya majelis ilmu di tempat yang lainnya. Ya, mudah-mudahan upaya ini selaras sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya, man salaka thariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Perhatikan, ada orang yang berusaha untuk berjalan, meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ternyata Rasulullah menyampaikan, kalau ada orang yang bersungguh-sungguh berupaya meniti suatu jalan, kalimatnya menarik, dalam rangka menuntut ilmu, apa keterangan selanjutnya? Sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan memberikan kemudahannya jalan untuk menuju surga. Kalau hitung-hitungan Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitungan belajar menuntut ilmu, saya yakin tidak mungkin 100% apa yang disampaikan Ustadz, apa yang disampaikan kiai kita, itu kita bisa menyerap dengan baik. Saya yakin di sini paham, di sini tahu kita, tapi bisa jadi selesai salam kita minum kopi, lupa sudah, ya, lupa apa yang disampaikan. Nah, itu baru minum kopi, belum pulang, perjalanan belum sampai rumah sudah hilang. Mungkin ditanya sama ibu, Pak tadi ngaji apa? Apa ya tadi ya? Apa? Kalau seandainya ukurannya itu ukuran harus menyerap ilmu, ya mungkin pahala yang kita didapatkan ya sedikit. Tapi ternyata di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ternyata upaya kita, usaha kita, meskipun capek, lelah, kerja dan lain sebagainya, berbagai kesibukan, tapi kita berupaya
ternyata di situ ada satu keistimewaan yang Allah akan berikan melalui lisan Rasulullah. Allah beri kemudahan jalannya nanti untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu salah satu secara pribadi motivasi saya, dan mudah-mudahan ini kita menjadi motivasi kita bersama. Jangan berhenti untuk menuntut ilmu, meskipun kalau kita mau belajar ke sekolah kan tidak mungkin ini Bapak-bapak. Kalau Bapak-bapak mau mondok, mungkin nggak mondok? Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin? Mungkin Pak. Saya dulu waktu di pondok itu ada teman usianya sudah 30-an, padahal waktu itu saya masih usia sekitar belasan. Usianya sudah puluhan dan bahkan sudah punya keluarga. Itu rela untuk mondok, ya motivasinya lebih kuat. Ya, alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan upaya kita di dalam beribadah apapun itu bentuknya, tidak hanya ibadah sholat, ibadah-ibadah yang sifatnya sosial sudah dituntunkan oleh Rasulullah, ibadah-ibadah yang sifatnya pekerjaan itu sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan di bulan Muharram ini, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keistimewaan di dalamnya apa? Kalau secara khusus di 10 Muharram ya ada pahala besarnya, tapi secara umum di bulan Muharram bahkan 4 bulan, dikhususkan 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Ramadan. Apa Pak Ji? Dzulqa'dah 4 bulan yang diistimewakan Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus yang satu Rajab, bukan Saban, bukan Ramadan, malah justru bukan Ramadan, bukan Saban, tapi bulan Rajab. Ada apa sih di dalamnya? Ya kan gitu. Kita ini berada di bulan yang salah satu 4 yang dimuliakan oleh Allah ini. Bahkan 4 bulan itu yang Allah secara khusus sebutkan ternyata tidak masuk di dalamnya bulan Ramadan. Padahal Ramadan luar biasa keistimewaannya. Apa coba keistimewaan? Salah satu keistimewaan dari bulan Muharram ini, yang kita hari ini berada di dalamnya. Keistimewaannya adalah satu, amal soleh yang kita kerjakan, apapun itu bentuknya, dalam keterangan hadis akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tidak hanya amal soleh saja Bapak Ibu, dosa yang kita kerjakan di bulan, salah satu bulan 4 haram ini, itu juga kalau kita mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa di dalamnya, itu kata Rasulullah siksanya akan diperberat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Ramadan kan amalannya yang dilipat gandakan pahalanya, tapi dosanya sebisa mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan. Tapi ini beda ya. Beda di antara 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Amal soleh Allah lipat gandakan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang di dalam bulan-bulan Muharram ini yang sedikit menyisihkan hartanya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana keterangan ini, ya, sebagaimana keterangan ini. Terlepas dari ya urusan kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, segala bentuk amal soleh yang kita kerjakan di bulan Muharram ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, dosa yang kita kerjakan
apapun itu bentuk dosanya, kepada anak, istri, tetangga, ya rasan-rasan dan lain sebagainya. Kecil-kecil dosanya itu kan kita nggak tahu. Ya, kecil-kecil dosanya itu juga nantinya akan diperberat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan istighfar kita, kemudian taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dosa-dosa yang kita kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal soleh kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala yang besar di sisinya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya biasanya kalau ustaz-ustaz ngisinya kan sampai jam 6 ya Pak ya, ya sampai jam 6. Mungkin saya tidak panjang lebar, nggak sampai jam 6 ya. Hah? Oh, oke. Ya, alkulihal pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit merenungkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang kita bisa ambil pelajaran di dalamnya terkait dengan keadaan kita saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu. Ya. Salah satu hadis yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Salah satu adab kita yang harus kita perhatikan di saat kita menuntut ilmu, Bapak Ibu. Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah. Sederhana ayat ini, hadis ini. Barang siapa yang taat kepadaku, kepada Rasulullah maksudnya, faqad ata'allah, sungguh dia sudah termasuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man asani, kata Rasulullah, siapa yang membangkang atau bahasa lain bermaksiat kepadaku, artinya bermaksiat itu kalau dalam konteks hadis ini asoni bisa dikatakan membangkang, tidak mau menjalankan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai kita memahami kata bermaksiat itu sempit, hanya sekedar menjalankan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Kita membangkang, tidak mau atau bahkan menolak tuntunan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, itu juga termasuk bentuk faman asani faqad asallah, bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan kita menuntut ilmu seperti ini, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, dan jangan sampai kita lupakan apa itu niatan kita di dalam menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, pengajian, sholawat dan sebagainya. Itu salah satu bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus perhatikan ini, Bapak Ibu? Sama-sama duduk di majelis ilmu, sama-sama duduk ya, mendengarkan ilmu yang disampaikan, itu bisa berbeda yang didapatkannya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita duduk bersama, biar dapat teh, biar dapat kue, biar dapat makan dan lain sebagainya, niatan-niatan yang lainnya itu, maka yang kita dapatkan yaitu gitu. Itu yang kita dapatkan. Tapi kalau bermajelis, ya insya Allah kita sudah paham bersama. Ini sekedar mengingatkan saja. Kalau kita bermajelis, niatan kita benar, ya, niatan kita benar dalam rangka mengikuti taat perintahnya Rasulullah SAW,
maka itu menjadi salah satu bentuk wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah rangkaiannya dengan hadis yang pertama kami sampaikan tadi, man salaka thoriqon. Ternyata itu menjadi salah satu bentuk upaya kemudahan yang akan Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu. Terus kemudian yang selanjutnya, yang kedua, tentang kan di dalam bermajelis itu ada semacam diskusi Pak ya. Nah, biasanya kan seperti itu, ada semacam diskusi saling bertanya ya. Itu ternyata sudah disampaikan oleh Rasulullah, sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW persoalan bertanya. Jadi bertanya itu tidak hanya sekedar sesi Pak, oh sesi tanya jawab, tidak. Bertanya itu bagian daripada menuntut ilmu. Ini salah satu hadis Rasulullah SAW yang disebutkan oleh yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Tapi harus kita sedikit kasih sekat Bapak Ibu. Kalau banyak bertanya itu nanti seperti Bani Israel, suruh menyembelih sapi masih tanya sapinya kayak mana warnanya, tambah mempersulit. Harusnya suruh menyembelih sapi, cari sapi, entah itu apa bentuk sapinya, sembelih selesai. Nah ini kan kisahnya Bani Israel, ngeyelan. Di sisi lain Rasulullah mengatakan bertanya itu bagian dari obat ya, dari kebodohan. Tapi di sisi lain banyak bertanya itu nanti seperti Bani Israel karena mempersulit. Bagaimana kita menempatkan ini? Ya. Bagaimana kita menempatkan dua posisi ini? Yang satu bertanya itu bagian dari menuntut ilmu, yang satu banyak bertanya itu justru malah mempersulit diri. Bagaimana kita menempatkannya? Ya, kita tempatkan apa tujuan daripada pertanyaan kita. Kadang kan kita bertanya itu kan kadang ya betul-betul tidak tahu bertanya. Terus ada yang bertanya biar yang lain tahu, ada yang bertanya ngetes. Nah, ini yang berbahaya. Kalau bertanya ngetes, nah ini yang berbahaya Pak. Imam Malik, ya Imam Malik kita sama-sama tahu ya, salah satu madhab itu ya dalam madhab ini. Beliau kalau tidak tahu itu banyak, bahkan ratusan mungkin ribuan yang tidak tahu. Padahal seorang imam, beda dengan kita. Ya. Ilmu aja belum masih sedikit-sedikit, ngaji baru-baru, ibaratnya seperti itu. Oh kayaknya seperti ini ya, ini bahaya. Ya, saya ingin menempatkan posisi ini, bertanya itu bagian daripada menuntut ilmu. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan obat dari kebodohan salah satunya ada bertanya? Maka yang harus kita hindari bertanya ngetes. Ini yang harus kita hindari. Kalau dua bertanya karena tidak tahu itu insya Allah baik. Terus yang kedua bertanya supaya yang lain tahu itu juga baik. Ya, sebagaimana contoh saja. Contoh, ketika Rasulullah SAW khotbah di hadapan para sahabat, terus kemudian khotbah yang disampaikan itu berkenaan dengan hari kiamat. Hari kiamat. Ternyata di situ sahabat-sahabat besar ada di hadapan Rasulullah SAW. Para sahabat banyak yang menangis karena menakutkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi ternyata ada orang Badui, ya Arab Badui orang pelosok, ya orang pelosok. Tiba-tiba itu angkat tangan, tanya, wahai Rasulullah. Dia dengan polosnya
melihat para sahabat pada menangis, ya, pada kemudian pada merenungkan apa yang disampaikan Rasulullah berkenaan hari kiamat. Tapi ternyata orang Badui yang dari pelosok pedalaman, angkat tangan tanya, wahai Nabi, engkau menceritakan kejadian-kejadian hari kiamat begitu mengerikan. Terus tanda-tandanya apa? Para sahabat yang senior sahabat, ada Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, nggak sampai terpikirkan seperti itu. Dia kemudian mengatakan, wahai Nabi, Anda menceritakan tentang kejadian hari kiamat, tandanya itu apa? Kan gitu. Ya, dengan ketidaktahuan yang begitu, akhirnya sampai hari ini kita bisa mendapatkan ilmu dari orang Badui. Ya. Jangan dianggap orang bodoh yang bertanya itu, wah gitu aja kok nggak tahu. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita meremehkan ilmu meskipun itu sedikit, ya, atau kita anggap sangat bodoh. Jadi itu persoalan masalah bertanya, untuk kita semuanya. Kita tempatkan bertanya itu tidak hanya sekedar sesi tanya jawab saja, tapi itu bagian daripada menuntut ilmu. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Cukup atau lanjut? Ya. Ya. Ya, coba ada yang mau ditanyakan. Kalau saya bisa saya jawab, kalau tidak bisa nanti saya ditanyakan sama guru-guru kita. Ya. Jangan berat-berat ini pertanyaannya, Pak Haji. Pilihannya ada dua tadi, Pak. Ya. Jangan ngetes ini, Pak Haji. Siap. Tafadhal. Kalau kita mengaku orang Iya. Beda bahasa ya, Pak ya? Iya. 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 Iya, sama-sama. Kalau ini betul pertanyaan ya Pak Haji ya. Kita hadir di tempat majelis ilmu, tapi kita tidak tahu apa yang disampaikan. Ya, tidak tahu jangankan tidak tahu apa yang disampaikan, bahasanya nggak tahu. Kita ini orang Jawa, datang ke Inggris, penceramahnya orang Inggris, atau kebalikannya lah. Kita ini orang Jawa, orang Bugis, orang Tidung yang kumpul di Masjid Al-Muttaqin. Ternyata pemateri yang datang orang Arab, ya, yang disampaikan orang Arab. Kira-kira bagaimana? Kan gitu Pak Haji ya. Ini kita ini duduk ya, terlepas itu nanti ada penerjemah dan sebagainya. Enggak. Ini konteksnya yang ditanyakan oleh Pak Haji. Seandainya ini hanya berandai Pak ya. Seandainya kita datang menghadiri majelis ilmu, ternyata kita nggak paham apa yang disampaikan. Bagaimana ini? Ya, apakah kita ini di dalamnya termasuk bagian dari menuntut ilmu atau tidak? Ya, kembali kepada salah satu hadis Rasulullah SAW yang pertama dalam segala urusan itu harus diperhatikan. Apa? Niat. Ya, niat. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu tergantung dari
niatnya. Itu yang pertama. Terus kemudian bagaimana dengan hadirnya kita di majelis ilmu, ternyata kita tidak paham ilmunya. Maka sesuai dengan hadis ini ya Pak ya, berlandaskan dengan hadis ini, niatan menuntut ilmu itu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan niat baik seorang hamba. Baru niat saja itu Allah akan memberikan pahala dan keutamaan-keutamaan apa yang di dalamnya. Ini ingin saya sampaikan, ingin saya sandingkan dengan hadis Rasulullah SAW, ya banyak disebutkan ya di dalam fikih yang berkenaan dengan masalah niat ini Pak. Ya, tes putus. Ya, saya mohon maaf. Ya ini santai aja ya Bapak Ibu, jangan terlalu serius ya, santai saja. Yang penting kita bisa menyerap, intinya di situ. Saya ingin menyandingkan apa yang ditanyakan sama Pak Haji tadi dengan, meskipun ini konteksnya berbeda, tetapi tidak jauh beda keadaannya. Ada orang yang gara-gara niat itu memperoleh pahala dan dosa yang sama-sama besarnya. Gara-gara niat, sama-sama tidak. Saya mengibaratkan sama-sama tidak bisa diperoleh. Kalau ini yang ditanyakan Pak Haji, datang ke majelis ilmu tetapi nggak paham apa yang disampaikan. Yang kedua, hadis ini berkenaan dengan gara-gara niat dia bisa mendapatkan dosa besar, juga bisa mendapatkan pahala besar. Niat apa itu? Disebutkan dalam hadisnya, ya saya kurang begitu hafal hadisnya, tapi seperti ini. Kalau ada seorang hamba yang memiliki niat seperti seandainya, saya kalau seandainya diberikan harta yang besar, harta yang melimpah seperti bapak ini, bapak itu, ya. Kemudian bapaknya ini ternyata soleh, rajin beribadah, taat, sosialnya tinggi, dermawan dan lain sebagainya. Kita orang miskin ini punya niat tuh, saya mau pengen seperti itu ya Allah, seandainya saya bisa seperti bapak itu, saya akan mengerjakan amalan yang sama. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dicatat kita memiliki pahala yang sama sebagaimana orang kaya itu lakukan Pak Haji. Gara-gara niat. Sama juga dalam hadis itu diterangkan, kalau seandainya ini bahasa mudahnya saya saja. Ada seseorang melihat orangnya kaya, kemudian hartanya melimpah, kemudian dia hura-hura, senang sana kemari, tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Dia meniatkan, seandainya saya punya harta seperti bapak itu, saya nanti ikut ini, ya ikut hura-hura, pokoknya apa saja, ya berbagai kemaksiatan. Kalau ada hadis ini bisa jadi ada keadaan yang seperti itu Pak. Ya. Maka kalau ada orang yang keadaannya miskin itu berniat seperti bapak yang sudah kaya, orang yang sudah kaya tadi, untuk durhaka kepada Allah, untuk maksiat kepada Allah, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Hadisnya seperti itu. Ini sama dengan keadaan yang ditanyakan oleh Pak Haji. Sama-sama dia tidak bisa menggayuh kekayaan itu karena orang miskin. Sama-sama kita hadir di majelis ilmu tapi kita nggak paham. Ya. Tapi niatan itulah yang nantinya mengubah menjadi sesuatu, apakah itu menjadi baik atau tidak. Kurang lebih seperti itu Pak Haji. Mohon maaf jika nanti kalau kurang pas jawabannya, nanti bisa ditanyakan kepada ahlinya Pak Yai Kiai kita. Itu mungkin kurang lebihnya Pak. Ya.
tentang kegiatan besar itu apa yang besar. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Yes. Ya mungkin sedikit saja menyambung apa yang disampaikan Pak Hun. Pesat itu bagian upaya kami mempelajari supaya anak-anak ini belajar. Banyak pelajaran-pelajaran yang didapatnya. Dimanapun tempat mengikuti kegiatan pesat tidak masalah. Yang penting menurut saya ya, pesat itu bagian dari metode di dalam menuntut ilmu. Dalam pesat dengan metode ilmu seperti ini berbeda Pak. Kalau kita mungkin yang kita dapat apa yang disampaikan oleh penceramah. Tapi kalau berkegiatan pesat itu semi-semi kegiatan kepondokan. Jadi anak-anak itu diarahkan bagaimana mereka belajar akhlaknya kepada sesama teman, kepada ustadz, kemudian jangan saling mengganggu, kemudian bisa mandiri, lepas dari orang tua yang biasanya di rumah mamak-mamakan, di sini ya terlepas. Ya ala kulihal kegiatan ini adalah kegiatan pesat ini merupakan satu bagian daripada proses belajar menuntut ilmu. Ya saya kira seperti itu Bapak. Masih ada waktu 5 menit. Ya kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Iya. Terima kasih. Ya. Oke. Tidak ada ya, tutup. Oh ya, siap. Ya. Baik. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagai penutup, kalau kita tidak pernah mengenyam pahitnya di dalam menuntut ilmu, ya, kalau kita tidak pernah mengenyam atau menjadi orang yang merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka kita akan menjadi orang yang paling pedih, yang paling tersiksa dengan kebodohan. Salah satu ungkapan yang disampaikan oleh ulama siapa dia? Beliau mengatakan seperti ini. Salah satu kemaksiatan terbesar, ya, salah satu kemaksiatan terbesar itu adalah kebodohan. Dari kebodohan itulah muncul berbagai sumber kerusakan dan kemaksiatan. Oleh karenanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan upaya kita di dalam menuntut ilmu, meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, Allah tidak menyia-nyiakan upaya kita. Allah memberikan janji kepada kita, semoga Allah nanti memberikan kemudahan untuk kita semuanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan dalam penyampaian. Itulah kebodohan dari saya secara pribadi, dan kalau ada kebaikannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.